Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kondangnya kehebatan Ratu Kalinyamat. Dikutip dari nusantarajawa.com, ditulis oleh Sri Narendra Kalaseba, 2 Oktober 2020. Jaraknya bagai langit dan bumi. Begitulah perbedaan antara sejarawan dan tukang dongeng. Sejarawan dalam memaparkan suatu cerita masa lampau tak luput mencari bukti empiris. Ada landasan primer sehingga tidak direkayasa menurut semaunya pikiran. Karena pada dasarnya sejarah adalah mengungkap fakta yang tak boleh dicampur aduk dengan hal-hal berbau fiktif belaka. Kredibilitas sejarawan cenderung mengangkat tema peristiwa dalam lingkaran akal sehat, mencerna kejadian secara runut, tidak asal ngacak. Dibutuhkan durasi panjang demi menemukan fakta di lapangan. Dikaji secara hati-hati, steril dari virus konspirasi. Ada fase-fase yang tidak semudah itu asal ngarang. Itu intinya. Artinya sejarawan adalah pribadi yang tak boleh berkepentingan kecuali melahirkan karya agung demi menjaga kehormatan kebenaran data, bukan pembodohan semata. Dongeng sebatas pengantar tidur. Untaian kalimat jenaka tak perlu diperdebatkan, karena tukang dongeng bukan figur baku dalam ranah kesejarahan dan tak boleh ditempatkan sebagai tokoh referensi penggalian fakta-fakta kebenaran. Cukup terpandang ahli dramatisasi. Begitu tepatnya andai kita cerdas menganalisa. Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat adalah putri Sultan Trenggono atau Raja Demak Bintoro III. Perempuan yang sangat ditakuti musuh ini lahir dan bertumbuh dewasa di Demak Bintoro pada awal abad ke-16 Masehi. Belum ditentukan catatan pasti siapa guru agama, guru spiritual, guru kepatriotan Sang Ratu Kalinyamat. Namun diduga kuat guru-gurunya tidak jauh dari sanad atau mata rantai lingkaran Wali Songo. Sosok Ratu Kalinyamat adalah salah satu bukti sejarah untuk mendukung jejak peran wanita Jawa yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Sebagaimana sejarah Ratu Sima, Tribhuwana Tunggadewi, Sri Suhita, dan lain-lain merupakan bagian dari catatan jiwa-jiwa kependekaran putri Nusantara yang mengukir sejarah agung. Bahkan diakui dunia betapa dahsyatnya putri Trah Jawa. Ratu Kalinyamat nama sekaligus torehan kepujanggaannya secara telak terdokumentasikan di manuskrip lokal maupun internasional. Bahkan musuhnya tak segan-segan memuji kecerdasan, kecerdikan, keuletan, keberanian, dan keayuan sang putri Jawa tersebut. Ini sungguh monumental. Walau negara hingga detik ini belum sempat memberikan anugerah Sang Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional, namun Ratu Kalinyamat bagi saya secara pribadi lebih dari derajat kata kepahlawanan itu sendiri. Kiprah cemerlang Ratu Kalinyamat yang tertuang dalam berbagai ide dan gagasannya di pertengahan abad ke-16 Masehi telah membuka akal sehat para raja-raja di Nusantara, bahkan sebagian Eropa, bahwa menjaga kedaulatan tanah Jawa bukan lagi persoalan semata-mata demi agama atau perebutan kekuasaan.
namun lebih ke soal mempertahankan hak kemanusiaan, tentang harga diri, perlawanan terhadap penindasan, perlindungan aset alam, menjaga generasi dari pertumpahan darah, sekaligus representasi simbol Memahayu Hayuning Bawono yang terwariskan secara turun-temurun dari leluhur Jawa terdahulu. Ratu Kalinyamat yang masyhur memiliki puluhan ribu pasukan adilinuih dan ratusan kapal perang. Bukan saja sosok ratu semata, dia juga saudagar kaya raya yang bila mana raja-raja di Nusantara memohon bantuan suaka padanya lantaran keamanan kerajaannya terancam oleh imperialisme, dengan gagah berani dia langsung merespon permohonan tersebut dengan mengirim ribuan pasukannya untuk dan demi menjaga Nusantara dari cengkraman kolonialis. Teriaknya, kita akan perang hingga titik darah penghabisan. Darah Ratu Kalinyamat adalah darah-darah visioner yang sejak berabad-abad akan terus mengalir di setiap tubuh para terah Jawa yang tegak lurus berdaulat demi Nusantara masa depan. Demikian kisah kondangnya kehebatan Ratu Kalinyamat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.